Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hilal Badri. Di video kali ini saya akan melanjutkan tugas di pelatihan Sagusanop KineMaster 70, yaitu tugas 3, yaitu proses editing video di aplikasi KineMaster. Baiklah, di sini saya sudah masuk di aplikasi KineMasternya. Lalu ketika sudah masuk di sini, saya pilih tanda plus yang ada di tengah ini. Lalu untuk aspek rasionya saya pilih 16:9. Lalu untuk pertama-tama saya akan memasukkan background, di mana background ini saya gunakan untuk mempercantik video yang saya edit ini. Di mana video yang saya buat sebelumnya akan saya lakukan teknik green screen, yang mana latar hijaunya saya akan hilangkan dan saya ganti dengan background yang sudah saya siapkan. Untuk memasukkan background, saya di sini memilih media. Lalu saya akan masuk ke folder di mana background itu sudah saya siapkan. Lalu saya cari backgroundnya, misalkan ini adalah background yang saya pilih. Selanjutnya silahkan saya pilih centang. Di sini gambarnya masih bergerak seperti ini. Untuk gambarnya tidak bergerak seperti ini, silahkan saya pilih, saya klik gambarnya begini, lalu saya pilih tanda crop seperti ini yang di tengah, lalu saya pilih sama dengan, lalu saya atur besar gambarnya. Seperti ini. Dan ketika dirasa sudah cukup, saya klik centang. Selanjutnya saya perpanjang dulu untuk durasi gambarnya seperti ini. Lalu saya klik centang. Untuk panjang durasi gambarnya ini atau backgroundnya saya sesuaikan dengan video yang akan saya masukkan. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan video pembelajaran yang sudah saya buat. Untuk memasukkan video, saya pilih layer, lalu saya pilih media. Lalu saya pilih folder di mana video itu tersimpan. Lalu saya pilih videonya dan saya klik centang seperti ini. Selanjutnya di sini saya perpanjang dulu untuk backgroundnya, saya sesuaikan dengan durasi video yang saya masukkan ini. Nah, seperti ini. Ketika sudah seimbang antara background dengan video, lalu saya kentang. Selanjutnya saya akan menghilangkan green screen dari video ini. Caranya saya klik dulu videonya, lalu saya scroll ke bawah di bagian ini, lalu saya pilih chroma key. Dan di bagian chroma key ini saya enablekan. Dan saya atur di sini menjadi 63. Di sini saya sesuaikan seperti ini. Lalu saya klik centang. Lalu untuk menyesuaikan fotonya, untuk menyesuaikan videonya, saya klik lagi videonya. Di sini saya perbesar seperti ini dan saya sesuaikan seperti ini. Oh, ternyata backgroundnya masih kurang rapi. Nah, di sini backgroundnya sudah rapi.
Saya klik centang lagi. Nah, di sini untuk videonya saya sesuaikan seperti ini. Nah, ketika dirasa sudah sesuai seperti ini, saya klik centang. Selanjutnya saya akan coba play dulu untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hilal Badri. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat semua. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker di setiap aktivitas kalian, dan selalu jaga jarak. Ketemu lagi di video pembelajaran kali ini. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang recount text. Tetapi sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, saya mengajak kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita langsung saja ke materi hari ini. Anak-anakku, pernahkah kalian pergi ke sini? Nah, di sini saya stop dulu karena di bagian ini saya akan memasukkan gambar. Untuk memasukkan gambar saya pilih layer, lalu saya pilih media. Lalu saya pilih folder di mana gambar yang saya sudah sediakan. Lalu saya pilih di sini saya sesuaikan dulu gambarnya seperti ini. Seperti ini. Lalu saya klik centang. Selanjutnya saya play lagi. Atau pernah berlibur ke sini? Nah, di sini saya akan cut sampai di sini. Lalu saya pilih trim to right of playhead. Lalu saya pilih OK. Selanjutnya saya masukkan gambar kedua, yaitu yang ini. Ini gambar pertama saya sesuaikan dulu. Untuk gambar kedua saya coba play lagi dari awal. Pergi ke sini, atau pernah berlibur ke sini, atau pernah mengalami di sini saya akan cut lagi di bagian ini. Saya pilih gambarnya, lalu saya pilih cut, lalu saya pilih trim to right of playhead. Lalu saya OK. Selanjutnya untuk gambarnya ini saya akan berikan animasi, yaitu animasi masuk dan animasi keluar. Saya pilih gambarnya seperti ini, lalu saya pilih in animation untuk gambar yang masuk, lalu saya pilih pop. Lalu saya klik centang. Selanjutnya untuk animasi keluarnya saya pilih lagi gambarnya, lalu saya pilih out animation dan saya pilih fade. Seperti ini, lalu saya klik centang. Untuk gambar kedua juga sama. Untuk in animationnya pop. Untuk out animationnya saya pilih fade. Nah, coba saya play lagi. Apakah kalian pergi ke sini, atau pernah berlibur ke sini, atau pernah mengalami suatu kejadian yang tidak pernah dilupakan? Apa sih hubungannya dengan kalian pernah? Nah, di sini saya akan coba masukkan gambar yang pertama dan yang kedua lagi di bagian ini. Tapi di sini saya akan duplikat saja. Caranya pilih gambarnya. Misalkan gambar yang pertama ini, lalu saya pilih titik 3 di bagian ini, lalu pilih duplikat. Dan silahkan tarik gambarnya ke bagian, di sini saya kembali dulu. Nah, seperti ini. Silahkan tarik gambarnya ke bagian yang diinginkan. Misalkan tadi ke bagian ini. Nah, contoh seperti ini, saya coba play lagi. Apa sih hubungannya dengan kalian pernah liburan ke sini ataupun ke sini, atau selanjutnya untuk gambar kedua
Untuk gambar kedua saya sama caranya, saya duplikat lagi dan saya tempatkan sesuai yang ada di sini. Nah, saya akan coba play lagi dari awal. Pernahkah kalian pergi ke sini, atau pernah berlibur ke sini, atau pernah mengalami suatu kejadian yang tidak pernah dilupakan? Apa sih hubungannya dengan kalian pernah liburan ke sini ataupun ke sini, atau mengalami kejadian yang... Nah, di sini ternyata masih kurang rapi, saya sesuaikan lagi seperti ini. Coba saya play lagi. Dengan kalian pernah liburan ke sini ataupun ke sini, atau mengalami kejadian yang... Masih kurang rapi ternyata, saya coba lagi. Dengan kalian pernah liburan ke sini ataupun ke sini, atau mengalami kejadian yang pernah kalian alami dan tidak pernah kalian lupakan, dengan materi kita hari ini. Ya, materi kita hari ini yaitu tentang recount text, yang mana sebuah teks dalam bahasa Inggris yang dimana berfungsi untuk menceritakan pengalaman atau kejadian yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Di mana fungsi dari teks ini atau tujuan dari teks ini adalah untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca. Selanjutnya, macam-macam recount text. Recount text sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah personal recount, yang mana personal recount adalah recount text yang berfungsi atau bertujuan menceritakan pengalaman pribadi si penulis. Yang kedua adalah factual recount, yang mana recount text ini adalah recount text. Untuk green screen dari videonya masih kurang rapi ternyata. Saya akan coba rapikan lagi. Saya pilih chroma key lagi. Di sini tadi kan 63, jadi coba saya undurkan lagi jadi 62. Lalu ini saya sesuaikan. Lalu saya coba play lagi dari sini. Yang kedua adalah factual recount, yang mana recount text ini adalah recount text atau teks yang berfungsi menjelaskan atau menceritakan suatu kejadian yang faktual. Contohnya seperti laporan kepolisian atau laporan... Ternyata masih kurang rapi. Saya coba akan kembalikan ke 63 saja. Di sini agak terlalu sulit ya untuk mengaturnya karena hanya menggunakan handphone. Lalu kita centang. Saya pilih 63 saja. Penelitian pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga atau jenis recount text yang ketiga adalah imaginative recount. Recount text ini berfungsi untuk menceritakan cerita yang imajinatif, tetapi si penulis tetap menyajikan suatu kejadian yang sudah pernah terjadi. Baiklah, sampai di sini anak-anakku sekalian sudah paham tidak pengertian dan jenis-jenis atau macam-macam recount text? Jika kalian belum paham, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Nanti Pak Guru akan jawab pertanyaan kalian. Selanjutnya, di materi ketiga dalam recount text ini adalah susunan recount text yang biasa dalam bahasa Inggris disebut dengan generic structure of recount text. Dalam generic structure of recount text ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah orientation. Di sini bagian ini saya akan menambahkan sebuah foto contoh tentang orientation.
Caranya klik layer, lalu media, lalu pilih folder di mana gambar tersebut ada. Misalkan gambarnya ini. Coba saya lihat apakah ini gambarnya. Sorry. Pilih media, lalu gambarnya. Nah, misalkan ini adalah gambarnya. Saya sesuaikan gambarnya, saya tempatkan di sini. Coba saya centang dulu, lalu saya coba play. Orientation adalah di mana si penulis memperkenalkan cerita tersebut. Di sini saya akan coba in animation, yaitu pop seperti ini. Lalu saya coba perpanjang dan saya pilih untuk out animationnya, saya pilih fade. Dan saya akan coba play lagi. Adalah orientation. Orientation adalah di mana si penulis memperkenalkan cerita tersebut. Siapa pelakunya, di mana tempatnya, dan bagaimana kejadian-kejadian dalam cerita tersebut. Dan kalian bisa lihat contoh dari orientation di sini. Oh, ternyata untuk contoh orientation bisa saya masukkan di bagian ini. Coba saya play dulu. Di mana tempatnya dan bagaimana kejadian-kejadian dalam cerita tersebut. Dan saya sesuaikan untuk agar masuknya sesuai seperti ini. Kalian bisa lihat contoh dari orientation di sini. Seperti ini. Coba saya play. Lihat contoh dari orientation di sini. Baiklah, susunan yang kedua atau generic structure of recount text yang kedua adalah event. Di sini untuk contohnya saya sesuaikan juga. Di sini. Baiklah, susunan. Nah, di sini saya cut dulu seperti ini. Nah, lalu seperti ini. Lalu saya susunan yang kedua atau generic structure of recount text yang kedua adalah event. Event di sini maksudnya adalah si penulis menyajikan sebuah cerita atau kejadian-kejadian peristiwa di dalam sebuah cerita yang dia tulis. Dan yang ketiga atau susunan yang ketiga adalah reorientation. Reorientation di sini bisa adalah pengulangan dari orientation, di mana si penulis merangkum semua kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang dia tulis. Selanjutnya yang keempat, Nah, di sini untuk orientation tadi saya coba akan memasukkan contoh kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang dia tulis. Selanjutnya yang keempat adalah ciri-ciri dari. Coba saya akan masukkan mulai dari sini. Saya pilih layer lagi, saya pilih media, dan saya pilih tempat di mana orientation itu ada. Di sini misalkan ini contoh reorientationnya, saya masukkan seperti ini. Untuk in animationnya saya pilih pop. Lalu untuk out animationnya saya pilih fade lagi. Selanjutnya saya akan coba play. Dari orientation, di mana si penulis merangkum semua kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang dia tulis. Saya akan coba untuk masukkan contoh reorientationnya mulai dari sini.
agar kelihatan lebih rapi. Reorientation di sini adalah pengulangan dari orientation, di mana si penulis merangkum semua kejadian-kejadian. Ini saya sesuaikan. Saya akan coba play lagi. Pengulangan dari orientation, di mana si penulis merangkum semua kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang dia tulis. Selanjutnya, yang keempat adalah ciri-ciri dari recount text. Ciri-ciri yang pertama dari recount text adalah menggunakan simple past tense. Sudah pasti karena dalam recount text ini menceritakan suatu kejadian yang sudah terjadi, di mana kalau menceritakan kejadian yang sudah terjadi sudah pasti menggunakan yang namanya tenses simple past tense atau past tense yang lain. Yang kedua atau ciri-ciri yang kedua, ini saya akan menambahkan contoh sudah terjadi sudah pasti menggunakan contoh past tense. Di sini saya coba ulang videonya di mana tempat untuk karena video, dalam recount text ini menceritakan suatu kejadian. Saya akan coba ulang videonya. Recount text ini menceritakan suatu kejadian yang sudah terjadi, di mana kalau menceritakan kejadian yang sudah terjadi sudah saya coba mulai dari sini untuk melihat di mana cocok dimasukkan gambar. Menggunakan simple past tense. Sudah pasti. Nah, di sini saya coba akan masukkan contoh dari simple past tense. Di sini misalkan saya masukkan di bagian ini, saya pilih untuk in animationnya pop, pop. Lalu untuk out animationnya saya pilih fade. Lalu saya akan coba play. Menggunakan simple past tense. Sudah pasti karena dalam recount text ini menceritakan suatu kejadian yang sudah terjadi, di mana kalau menceritakan kejadian yang sudah terjadi sudah pasti menggunakan yang namanya tenses simple past tense atau past tense yang lain. Yang kedua atau ciri-ciri yang kedua adalah menggunakan action verb. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini saya akan coba masukkan contohnya. Bisa kalian lihat. Saya akan coba masukkan contohnya di sini. Action verb. Yang ini gambarnya, contohnya. Di sini kita sesuaikan lagi untuk besar gambarnya. Seperti ini. Dan untuk in animationnya saya pilih pop. Lalu untuk out animationnya saya pilih fade. Dan saya akan coba play dari sini. Gunakan action verb. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Dan yang ketiga, menggunakan yang namanya adverb. Adverb di sini berfungsi untuk menjelaskan keterangan tempat dan waktu dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir atau ciri-ciri di sini untuk adverb saya akan masukkan. Untuk adverb saya akan masukkan juga contohnya. Saya coba play dulu dari sini di mana tempat untuk masukkan adverbnya agar lebih rapi. Namanya adverb. Adverb di sini. Nah, di sini misalkan saya akan masukkan contoh adverb di bagian ini. Untuk animationnya saya pilih pop.
Untuk out animationnya saya pilih fade. Saya akan coba play dari sini. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Dan yang ketiga, menggunakan yang namanya adverb. Adverb di sini berfungsi untuk menjelaskan keterangan tempat dan waktu dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir atau ciri-ciri yang terakhir adalah menggunakan conjunctions, yang mana di sini conjunctions berfungsi untuk menghubungkan setiap event atau kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita itu. Dan yang terakhir untuk materi di konteks ini. Di sini untuk conjunction juga saya akan memasukkan contoh. Nah, di sini saya akan cari dulu di mana tempat untuk masukkan contohnya agar kelihatan lebih rapi lagi. Dan yang terakhir atau ciri-ciri yang terakhir adalah menggunakan conjunctions, yang mana di sini saya akan coba masukkan di sini. Untuk in animationnya saya pilih pop. Untuk out animationnya saya pilih fade. Coba saya play. Yang terakhir adalah menggunakan conjunctions, yang mana di sini conjunctions berfungsi untuk menghubungkan setiap. Di sini untuk anunya ternyata terlalu besar. Saya coba kecilkan lagi sedikit. Lalu saya sesuaikan. Coba saya akan play dari sini lagi. Conjunctions, yang mana di sini conjunctions berfungsi untuk menghubungkan setiap event atau kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita itu. Dan yang terakhir untuk materi di konteks ini adalah contoh dari recount text. Untuk contoh recount text bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini saya akan coba masukkan di bagian ini. Untuk contoh recount text-nya yang pertama itu yang ini. Silahkan saya sesuaikan dulu gambarnya. Untuk in animationnya saya pilih pop. Untuk out animationnya saya pilih untuk out animationnya saya pilih fade. Seperti ini. Saya akan coba play lagi. Contoh recount text bisa kalian lihat di sini. Ini adalah contoh recount text, yaitu personal recount, yang mana teks ini menceritakan pengalaman pribadi dari si penulis. Untuk gambarnya sendiri saya perpanjang dulu supaya lebih rapi juga kelihatan. Lihat di sini. Ini adalah contoh recount text, yaitu personal recount, yang mana teks ini menceritakan pengalaman pribadi dari si penulis. Berikutnya, ini saya perpanjang lagi sedikit. Seperti ini. Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah contoh recount text, yaitu personal recount, yang mana teks ini menceritakan pengalaman pribadi dari si penulis. Berikutnya ini adalah contoh dari. Ini saya akan masukkan lagi contoh recount text yang kedua. Saya coba masukkan di sini lagi. Saya sesuaikan besar gambarnya. Seperti ini. Untuk in animationnya saya pilih pop. Untuk out animationnya saya pilih fade. Dan coba kita play lagi. Berikutnya ini adalah contoh dari imaginative recount. Bisa. Coba saya akan geser sedikit ke depan. Seperti ini.
Saya akan coba play lagi. Berikutnya ini adalah contoh dari imaginative recount. Bisa kalian lihat dan perhatikan contohnya di sini. Ini saya perpanjang sedikit dan saya majukan lagi sedikit supaya kelihatan rapi. Berikutnya ini adalah contoh dari imaginative recount. Bisa kalian lihat dan perhatikan contohnya di sini. Baiklah, sampai di sini. Ini saya coba cut dulu di bagian ini sedikit supaya kelihatan lebih rapi. Dan saya coba play. Ini adalah contoh dari imaginative recount. Bisa kalian lihat dan perhatikan contohnya di sini. Baiklah, sampai di sini anak-anakku sekalian, kalau memang masih belum dipahami tentang penjelasan materi recount text ini, silahkan anak-anakku bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini. Nanti Pak Guru pasti akan jawab pertanyaan kalian. Sampai di sini, semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang ingin menjadi penulis. Bisa Di sini saya rasa sudah cukup untuk videonya. Saya coba play dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video pembelajaran ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk akhir dari videonya, saya akan coba cut lagi sedikit supaya kelihatan rapi. Berarti saya cutnya di sini. Saya coba cut di sini. Saya cut untuk backgroundnya juga, untuk videonya juga, seperti ini. Selanjutnya ketika sudah selesai diedit seperti ini, selanjutnya saya akan simpan. Saya klik di sini. Lalu untuk resolusinya saya pilih HD 72p saja dan frame rate-nya 30 dan saya klik export. Baiklah, itulah tugas 3 dalam pelatihan Sagusanop KineMaster 70, yaitu proses editing video di KineMaster. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.